Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu Agnes. Apa kabar? Luar biasa. Oke, ya baik-baik ya, luar biasa. Yes, Oke. ma'am. Di pagi hari ini Ibu Linda kira-kira mau saya observasi ya? Boleh. Ya. Oke, jadi pertama-tama yang saya mau sampaikan dulu, jadi Ibu Linda tujuan dari observasi ini saya mau melihat kemudian untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang akan Ibu Linda lakukan di dalam kelas. Jadi ini tujuannya untuk mengevaluasi. Siap. Ya, jadi kira-kira nanti di kelas berapa Ibu Linda ada jam? Nanti sebentar saya ada jam 11.40 di kelas 9D. Oh, di kelas 9D ya. Jam 11.40 di 9D. Iya, ma'am. Oke. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu berikan di kelas 9D nanti ini apa ya? Yang pertama itu ada dua tujuannya Bu Agnes. Yang pertama itu menjelaskan sifat dan karakteristik dari bangun datar yang kongruen itu berdasarkan hasil pengamatan siswa. Yang kedua itu nanti siswa menjelaskan definisi bangun datar yang kongruen itu seperti apa. Yang pertama ada dua ya Bu. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya sebentar ini ada dua. Yang pertama menjelaskan sifat dan karakteristik ya melalui pengamatan. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan definisinya. Oke, kemudian kira-kira nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran kali ini apa? Saya ingin supaya siswa selain pemahamannya, pengamatan mereka bisa mengamati secara langsung dengan cara pengukuran, mengukur bangun datar itu ada dengan dua bangun datar itu yang kongruen seperti apa. Jadi itu yang ingin dikembangkan ya. Selain itu ya kerjasama siswanya dalam kelompok. Kemudian kerjasama. Ini juga bisa termasuk dalam gotong royong ya. Iya. Oke, kemudian strategi apa ini kira-kira yang Ibu siapkan? Nanti kalau dalam model pembelajarannya itu nanti saya mau menggunakan project basic learning. Ya. Lalu metodenya itu nanti menggunakan diskusi. Diskusi. Karena mereka berkelompok. Kemudian medianya kira-kira? Media yang nanti saya gunakan ada infocus, laptop, lalu LKPD sudah saya siapkan, lalu nanti saya ada menyuruh mereka membawa uang kertas, ada dua jenis uang kertas, terus penggaris, karena mereka mau mengamati langsung pengukuran. Nah, jadi metode yang dilakukan diskusi, kemudian model pembelajarannya project based learning ya. Kemudian memakai infocus, laptop, LKPD, uang kertas, penggaris. Berarti Ibu akan menampilkan slide ya? Slide-nya dari PowerPoint atau? Dari PowerPoint. Dari PowerPoint. Ini supaya tampilan lebih menarik ya. Siswa. Ya. Sebelum mereka melakukan pengamatan lewat LKPD, saya tampilkan dulu materinya di situ supaya memancing mereka. Begitu ya. Kemudian kira-kira ada tidak tujuan-tujuan yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya saya mau mengajak mereka untuk nanti bagaimana membuat sebuah bisa presentasi. Yang kedua, mau membuat suatu presentasi itu seperti apa di media infocus laptop ini. Sebenarnya utamanya di situ sih. Dengan memanfaatkan seperti laptop, kemudian memanfaatkan Word ya, maksudnya Microsoft Office. Oke, baik Bu, mungkin itu saja percakapan observasi kita hari ini. Sebentar jam berapa? 11.40 di kelas 9D.
Oke, jadi nanti saya masuk kita sama-sama ya Bu. Siap. Saya akan menemani Ibu dari awal sampai akhir pembelajaran. Oke, boleh Nan. Oke Bu, sampai jumpa nanti di kelas 9D. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Selamat pagi. pagi. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita kembali bahas materi yang baru. Materi kita hari ini tentang yang namanya kekongruenan. Kekongruenan itu apa? Seperti apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Kongruenan dua buah bangun datar. Jadi kongruenan itu kita mau kaitkan dengan yang namanya bangun datar. Tujuannya apa untuk kita mempelajari ini? Dari pembelajaran hari ini, tujuan yang kita mau tarik nanti adalah yang pertama, kalian bisa dengan melalui pengamatan yang nanti kita buat dari LKPD yang ada, kita mau membandingkan pakai uang kertas. Uang kertas itu bagian dari bangun datar. Contohnya uang kertas 2000 ini merupakan bagian dari bangun datar. Jadi nanti kita mau tarik kesimpulan bahwa kalau uang kertas ini ada uang kertas yang sama, apakah bisa disebut kongruen? Kalau bisa disebut kongruen, apa cirinya? Apa sifatnya? Itu tujuan utama kita mau belajar yang pertama. Jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan sifat, karakteristik, dan syarat dari bangun datar kongruen. Yang kedua, melalui pemahaman nanti kalian bisa menarik sendiri kesimpulan dari kekongruenan bangun datar itu. Di situ, kenapa? Berdasarkan sisi-sisinya kah? Sudutnya bagaimana? Besar sudutnya berapa derajat? Oke, silakan di buku. Nah, itu maksudnya AB. Oh, ya, kalau Berarti di bawah sini PQ. Berarti AB berhimpit dengan PQ. Sehingga sisi AB-nya sama dengan kompleknya. kalau sudah dengan uang yang sama, uang yang berbeda. Terterakan uang mas dari bawah itu maksudnya lain. Kurang. Benar Maria. Kayak ada yang bang. Oke, belum dapat. Anjay, bajai. Baik, selamat pagi Bu Guru dan selamat siang Bu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sekarang kita menentukan sudut-sudutnya.
sore Bu Agnes. Selamat sore Bu Ana. Selamat sore Bu Agnes, apa kabar? Puji Tuhan baik Bu. Selamat sore Bu Linda. Selamat sore Bu Ana. Ya, jadi saat ini Bu Linda, kita lagi ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Ana. Beliau akan mendampingi kita dalam percakapan pasca observasi. Ya, percakapan pasca observasi ya. Jadi beliau akan melihat dan menilai percakapan kita nanti. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya tanggapi Bu. Dalam tadi setelah saya melakukan observasi di kelas 9D bersama Ibu, ya akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ya. Oke. Yang pertama nih Bu, saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu ketika setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas 9D tadi? Biasanya ya ada sedikit gimana gitu penasaran gitu hasilnya menurut Bu Agnes bagaimana, apakah sudah baik atau kurang dari diri saya untuk apalagi dalam proses presentasi dan dalam kelasnya gitu Bu Agnes. Oh, berarti Bu penasaran dengan pendapatnya saya. Iya. Kalau dari perasaan Ibu sendiri, apakah Ibu merasa cukup puas atau kurang puas? Sangat puas sih tadi. Sangat puas ya. Sangat puas. Kemudian mungkin Ibu bisa ceritakan kembali nih tujuan pembelajarannya Ibu tadi, kemudian apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya itu kan ada dua yang ingin saya capai. Yang pertama itu siswa dengan melakukan pengamatan langsung, mereka mengukur langsung, mereka dapat menjelaskan sifat atau karakteristik dari bangun datar yang kongruen itu seperti apa. Yang kedua itu setelah melakukan semua itu mereka bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bangun datar yang kongruen. Begitu. Setelah melakukan hal tadi, antusias anak-anak mungkin dengan menggunakan media LKPD, lalu bedah reel, lalu adanya slide yang saya tampilkan, mereka jadi ikut aktif begitu di dalam pembelajaran, lebih aktif lagi. Ya. Jadi itu tadi yang Ibu Ibu lihat di dalam kelas ya. Nah, jadi benar ya, memang tadi saya juga lihat anak-anak sangat aktif ya. Kemudian mereka juga termasuk antusias ya, walaupun ada beberapa yang memang kayak masih kurang aktif, agak pasif ya. Saya juga rasakan hal yang sama Bu. Oke, kemudian tadi ada apa namanya ini strategi yang pengembangan yang hendak Ibu capai ya. Apakah itu kira-kira tercapai tidak? Ada sedikit tercapai. Agak sedikit tercapai. Iya, agak sedikit tercapai karena yang saya mau dari mereka itu sudah betul-betul akurat, tapi ternyata masih ada yang ya mungkin karena ada yang belum aktif jadi masih mengganggu yang lainnya begitu. Sehingga tadi pengukurannya agak lari-lari sedikit. Ya, menurut Ibu Linda nih, kira-kira kalau masih ada anak-anak yang kayak masih kurang aktif, kemudian ada yang masih suka mengganggu dan menyebabkan teman-teman lainnya terganggu, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya harus menambahkan sebuah strategi baru lagi ya, supaya mereka lebih menarik lah begitu, atau mungkin LKPD-nya yang harus mungkin lebih wah lagi begitu banget. Strategi baru LKPD yang lebih menarik ya. Oke. Kemudian kira-kira menurut Ibu Linda dengan menerapkan strategi baru dan LKPD yang menariknya tadi, kemudian kira-kira Ibu Linda akan membuat strategi baru dan LKPD yang lebih menarik ini kira-kira kapan Ibu? Rencananya nih saya mau mengubahnya
ya di hari libur besok ini supaya di kelas lain saya bisa terapkan gitu. Di hari libur besok. Ya, jadi besok kita ada libur ya. Iya, besok dulu kita Iya. libur tuh buatnya jadi digunakan. Kita manfaatkan betul sekali Bu. Kita manfaatkan hari libur supaya nanti pas masuk pembelajaran ya Ibu sudah Dengan yang baru, model yang baru, LKPD yang baru. Oke. Ya, Bu. Saya berharap dengan observasi hari ini kemudian dari percakapan kita dari pra, kemudian saat observasi, kemudian sekarang kita ada lagi dalam percakapan pasca observasi. Kira-kira ada tidak hal baru yang Ibu Linda dapatkan? Ada hal baru sih. Jadi dengan begini saya lebih tertantang lagi sih Bu Agnes, karena ya ada hal yang ya kayak tadi Bu Agnes bilang, saya bisa koreksi diri kembali bahwa ada hal yang kurang kayaknya di dalam pembelajaran saya. Ya, Begitu, sehingga ya saya tertantang untuk membuat yang lebih menarik lagi untuk anak-anak. ya, bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi ya Bu untuk anak-anak. Oke. Ya Ibu Linda, mungkin itu saja ya percakapan kita hari ini Bu. Mungkin sekian dulu. Ya, jadi nanti kalau misalnya Ibu Linda ingin untuk diobservasi lagi atau Ibu Linda ingin supaya adakan refleksi toh supaya Ibu Linda tahu oh ini kira-kira sudah benar atau tidak. Boleh kita nanti adakan observasi lagi ya. Bu. Oke, baik, Ya, siap ya, Mem. kita Oke. bisa berbagi. Siap Oke. Mem. Oke, mungkin itu saja Bu. Saya harap rencana Ibu ke depan ini bisa langsung Ibu terapkan. Yang tadi Ibu ingin membuat LKPD baru. LKPD yang lebih menarik, kemudian Strategi yang ya baru. strategi yang lebih menarik. Nah, mungkin Siap. ya bisa segera Ibu realisasikan. Iya memang. Oke, mungkin itu saja Bu percakapan kita hari Oke. ini. Ya, Selamat sore. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu. Untuk coachingnya terlihat sekali ya, saya lihat Bu Agnes mampu menumbuhkan coaching yang menjadi strateginya. Hanya menurut saya menarik tuh dijabarkan. Menarik itu strategi apa yang akan digunakan gitu. Jadi dijabarkan kan banyak kan strategi pendekatan, mau melakukan dengan menggunakan hands on atau lebih ke konseptual, itu lebih dijabarkan gitu menurut saya. Tapi sudah bagus sekali untuk kegiatannya. Saya untuk coachingnya sudah ada timbal balik, dan ini sudah mulai melihat kekuatan diri. Nanti perlu juga melihat apakah ada kemampuan untuk berbagi, Miss Agnes. Jadi yang Bu Indah atau Bu Agnes lakukan, nanti bisa apakah metode atau strategi yang Ibu lakukan, siapa tahu itu strategi yang terbaru ya, apakah bisa dibagi ke sekolah yang lain atau. Nah, karena kan kita sebagai guru ini ya, guru penggerak ya, bagaimana kita bisa membuat strategi yang bisa diterima oleh sekolah yang lain. Nah, itu bisa sekali, maksudnya nggak hanya sekolahnya Ibu, tapi kita bisa mengembangkan sekolah-sekolah yang lain. Itu sih, Agnes. Jadi selain coachingnya, selain kekuatan kita untuk mengajar anak, kita harus mengcoaching juga bagaimana orang itu bisa berbagi ke yang lainnya. Jadi ada tambahan itu tadi. Kalau misalnya nanti mau coaching lagi. Oke, baik Bu. Tapi sudah keren ya. Jadi nggak hanya kekuatan kita mengajar, tapi bisa nggak strategimu dibagi ke sekolah yang lain gitu. Kan biasanya kan, apalagi kalau kita sudah ngajar lama, ya aku dapat strategi ini bagus nih, aku mau bagi. Ya. Bisa nggak dibagi ke sekolah yang lain strategi yang Ibu gunakan untuk siswa-siswa Ibu berhasil atau tidak? Itu sih menurut saya. Jadi kita sebagai guru akan terus berkembang profesionalismenya gitu. Kita nggak hanya diakui di kita saja, tapi di tempat lain kita ada mas. Oh iya ya, betul gitu. Itu Bu. Oke, baik Bu Ana. Terima kasih banyak. Sama-sama.